warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mubarak Anak Depok. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Silahkan klik like, subscribe, dan share video ini serta komen di video saya untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kesempatan kali ini bersama saya, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini saya akan berkisah tentang sahabat Rasulullah SAW yang akan menjadi inspirasi kita di kesempatan hari ini. Siapa dia? Dia adalah Sa'ban radhiyallahu anhu. Sa'ban ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Dialah yang namanya sahabat ini berdekatan sejaman dengan Rasulullah SAW. Maka kalau tidak sejaman dengan Rasulullah SAW, maka ia disebut dengan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat Sahih Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'ban adalah seorang yang rajin ibadah di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau di Masjid Nabawi. Tempat tinggalnya pun berjauhan daripada Masjid Nabawi. Ia selalu hadir lebih awal sebelum pelaksanaan ibadah sholat subuh secara berjamaah ini dilaksanakan. Ia selalu memilih tempat di pojok masjid guna ibadah yang ia laksanakan tidak mengganggu ibadahnya orang lain ataupun orang lain tidak mengganggu ibadahnya. Suatu ketika di tengah-tengah hendak melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, usai muazin mengumandangkan azan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Sa'ban di tengah-tengah para sahabatnya atau di tengah-tengah jamaahnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar pelaksanaan ibadah sholat subuh berjamaah ini ditunda, begitu ya. Sejenak ibadah sholat subuh ini ditunda beberapa saat. Rasulullah SAW pun mengatakan untuk tetap melaksanakan ibadah sholat subuh dan untuk melaksanakannya segera, karena hari sudah siang, khawatir waktu sholat pelaksanaan ibadah subuh ini tidak dapat dilaksanakan karena terlalu siang ataupun habis waktu subuh tersebut. Maka dilaksanakanlah sholat subuh tersebut tanpa Sa'ban radhiyallahu anhu. Setelah itu Rasulullah SAW usai melaksanakan ibadah sholat subuh bertanya kepada para jamaahnya atau kepada barisan sahabatnya. Lalu ia mengatakan, di manakah Sa'ban? Adakah yang mengetahui tempat tinggalnya daripada Sa'ban radhiyallahu anhu ini? Lalu kemudian salah seorang sahabat Rasulullah SAW ini mengatakan, saya tahu ya Rasulullah di mana Sa'ban saat ini berada. Kemudian usai melaksanakan ibadah sholat subuh, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat ini datang mengunjungi rumah Sa'ban radhiyallahu anhu. Sesampainya di rumah Sa'ban radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu rumah Sa'ban dan berkata kepada seorang wanita yang menemui beliau bersama dengan para sahabat ini. Beliau mengatakan, benarkah ini rumah Sa'ban? Wanita tersebut mengatakan, benar, dan saya adalah istri daripada Sa'ban radhiyallahu anhu itu. Bolehkah kami menemui Sa'ban? Tanya Rasulullah SAW kepada wanita tersebut. Istri Sa'ban radhiyallahu anhu ini mengatakan, Sa'ban baru saja meninggal dunia dan aku baru saja selesai usai mengikuti pemakaman beliau. Inilah yang jadi saat ini. Mengapa Sa'ban saat ini tidak berada dalam barisan Rasul
sahabat Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Lalu istri Sa'ban ini bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya bertanya tentang 3 hal? Karena saat sakaratul maut, Sa'ban meneriaki 3 hal yang disampaikan oleh beliau saat sakaratul maut. Apa yang disampaikan Sa'ban itu? Tanya Rasulullah kepada istri daripada Sa'ban radhiyallahu anhu. Istri beliau mengatakan, kenapa tidak yang lebih jauh? Kenapa tidak yang dekat? Dan kenapa tidak semua? Saat itu Rasulullah SAW mengatakan, ini semua berdasarkan amalan yang dilakukan oleh Sa'ban radhiyallahu anhu di masa hidupnya. Allah memberikan ganjaran dan memperlihatkannya kepada Sa'ban saat sakaratul maut. Sa'ban ini merupakan orang yang tempat tinggalnya jauh daripada Masjid Nabawi. Dia rajin ke masjid dan langkah-langkahnya menuju masjid itu diberikan ganjaran menuju surga, langkahnya untuk mendapatkan ganjaran surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Sa'ban mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Sebab ketika ia mendapati yang lebih jauh, maka saat itu Sa'ban melihat indahnya surga, maka disitulah Sa'ban mengatakan, kenapa lebih jauh? Mungkin kalau lebih jauh, surga ini akan lebih indah lagi yang dia dapat. Yang kedua, Sa'ban mengatakan, kenapa yang tidak lebih dekat? Ya, di negeri Arab ini ketika malam hari suasananya sangat dingin dan budaya orang-orang menggunakan baju 2 lapis saat itu ya. Dan Sa'ban ini menggunakan baju yang 2 lapis itu tidak lebih baik daripada yang digunakan di dalam. Tujuannya adalah agar di perjalanan baju yang bagus itu dilakukan untuk ibadah kepada Allah agar tidak terkena. Mengapa Sa'ban menggunakan baju yang terbaik itu di dalam yang terbaik? Satu ketika Sa'ban radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang yang dimana ketika dalam perjalanannya dia melihat dia memiliki selai baju yang pergunaannya saat itu yang dia berikan yang tidak bagus, dan itulah yang diperlihatkan amalan yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala dari saat sekarang. Maka Sa'ban mengatakan, kenapa tidak yang lebih dekat dari ini adalah yang terbaik. Seterusnya dia kenapa tidak baik. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semua dia begitu? Ketika Sa'ban sedang sarapan pagi, di sini Sa'ban makan roti biasa ya. Biasanya Sa'ban ini ya, sarapan pagi dengan roti dan segelas susu. Saat itu ada seorang laki-laki yang apa? Dia datang kepada Sa'ban, "Hai Tuan, bolehkah aku meminta sedikit makanan ini?" Maka Sa'ban ini memberikan setengah makanannya roti ini kepada lelaki tersebut, dan setengah gelas daripada susunya atau separuh dari susu yang ia minum itu, di mana dia biasa makan itu, dimakan dulu, dia biasa mencolokkan ini dan dimakan. Kemudian ia bagi 2 apa yang ia makan saat itu, susunya juga. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada Sa'ban berupa surga yang indah dan berupa kenikmatan yang sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Sa'ban mengatakan, kenapa tidak semuanya? So, kalau ia memberikan semua yang ia miliki saat itu, mungkin Allah memberikan ganjaran yang lebih tinggi dibanding. Sahabat, saya memberitahu Allah, mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa mengambil ibadah ataupun pelajaran bahwasanya pentingnya bersedekah. Dan ketika kita melaksanakan ibadah itu, sungguhnya apapun yang kita laksanakan di dunia ini, kita akan mendapatkan ganjarannya, dan kita akan diberikan perlihatan atau
ya, penglihatan kita pada saat sakaratul maut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.